sebenarnya yang menutupi kekosongannya kalau Kairi nggak jadi. Benar. Tapi ya, kita akan langsung melihat draft ban and pick di game yang ketiga. Match point untuk keduanya. RRQ mereka ada di first lagi dan bandnya harusnya ini gak bakal beda jauh dibanding game kedua. Oke, langsung saja kita lihat kali ini tidak akan ada lagi chip untuk sosok seorang idol. Bandnya masih sama kayak game 2 gak sih? Udah fix aja nih yang ganggu. Tidak akan ada lagi ya intinya. Intinya kalau kita melihat Idok bisa bermain dan bisa mengontrol semua map ini, jangan sampai keulang mungkin kalau kata Bapak Yeba. Oke, ini pertukarannya ada Joy dan Harit sebenarnya. Ya. Dan Harit. Soalnya masih ada Haya kalau misalkan Kairi pakai Joy. Betul. Ya nggak sih trade-nya. Kalau misalkan mau battle assassin ya kayak Tuyo juga sebenarnya masih available. Lucas juga masih ada, masih banyak lah opsi-opsinya. Tapi Harit ini mahal sih. Yap. Dan Harit tadi kan kayak gak terbendung ya. Iya. Dan berarti ini Hayabusa, mau Hayabusa lagi kah? So far yang pakai Hayabusa kan lagi menang juga. Atau mau ambil Granger-nya dulu, wow. Mau Phobius kah juga? Wow, kalau misalnya dia main karakter Granger seperti ini harusnya jangan sampai joy-nya di tangan dari sosok seorang Tsuji. Wow, tapi ternyata memang di trade aja sih ditawarin. Lu mau Joy atau Haya? Soalnya Granger ini ketemu keduanya sama-sama susah ya. Susah. Tapi ternyata menuju ke Lucas depan Tilda. Hey. Wow. Yap, untungnya Valentina sudah di ban tadi ya, di ban atas. Selalu kan? Selalu. Gak ada Lucas pun ban Valen. Ya, dan ini akan ada Lucas dan juga Matilda sebenarnya. Xbox? Oh, Xborg, the build pick. Xbox? Sebenarnya kita pernah juga terakhir di Mobile Masters ya. Yes. Xborg itu dipakai sama Hazel di jungle. Dan apa Works? Works, Dapetin tapi 1 poin kill, ini kita match. belum tahu ya untuk Xborg ini bisa aja Di XP. tiba-tiba diluti. Betul. Masih bisa di flex lah, masih ada. Tapi munculnya Lucas juga dengan permainan tabraknya Lucas ya. Ini harus hati-hati banget ketemu dengan Granger. Kalau sampai kena kiting sampai ujung pun dia nggak bakal bisa tangkep lah yang namanya Granger di belakang. Tapi berarti Matilda dependent ya? Yep. Buat bisa menanggulangi pok-pok damage-nya. Alright. Tapi ban terlebih dahulu untuk mid-lane yang sejauh ini belum terlihat ya. Oke. Lihat menuju ke arah If. Ini adalah salah satu hero-nya Ritz juga kita tahu. Sedangkan dari sisi para pasukan tim Onyx, ini dua hero yang udah ditutup oleh RRQ. Ini menandakan kalau Sans akan diarahkan lebih ke Fasya lagi kah? Diarahkan lagi nih Om, hero-nya. Ditutup tau nggak jalannya Om? Bukan bebas tapi ditutup dan diarahkan Om. Oke. Diarahkan ya buat Sans ya? Iya diarahkan, biar Sansnya nggak bisa sembarangan untuk mengambil hero yang dia pengen dan bisa membalikkan keadaan. Yep. Ben Parsha kan nanti kalau gak mau pengen Sanse jadi. Tapi ada Novaria sih, Novaria ini bisa banget tuh buat pegangin si Lucas juga. Tembakin jarak jauh, dicicil. Meskipun ada Matilda ya gak enak ya, tapi ya tetap bisa. Apalagi kan membuat movement speed slow, itu yang dibenci dengan Lucas. Ya terus di pop ada dua juga kan? Ya, ada dua projectile kan. Projectile dari Granger-nya juga kan? Sebentar, kalau mid Kimi juga oke sih sebenarnya. Kimi yang mungkin sejauh ini masih di mid lane ya? Masih di mid, benar. Harusnya di ban. Oke, mereka mau main ke arah mid lane apa nih? Kejutan apa yang akan ditunjukkan? Karena kalau udah ban area-area kayak gini, kemungkinan juga Xbox-nya bisa jadi jungle soalnya. Setuju sih. Kayak ya masih mungkin safety banget ya kalau kita bilang Xbox jadi jungle. Karena dia bisa nelan damage dari flash combo juga. Ya. Lumayan kan, kena sekali meskipun pecah Viraga armornya. Dia masih tetap bisa ada di sana untuk adu retri atau ada Lasanity buat dipakai. Atau mau main healer juga. Healer, Florin. Such as kayak Florin. Cici dulu. Oke. Ini Atau main badan lagi satu, Fredrin ditambahkan di depan. Fredrin. Atau buka aja dulu mid-nya biar Xbox-nya tetap ditanya-tanyakan ya. Ini kemana ya? Ini mid terakhir gak sih seru kalau mid terakhir? Sama-sama ini ya. Sama-sama nutup ya. iya sama-sama tutup. Dan kalau misalnya sekarang kondisinya kayak gini, kalau misalnya Sans mau balikin main Kadita boleh loh. Bisa, tapi kayaknya burst gini ketemu Matilda agak susah sebenarnya ya. Dan untuk pick 4 dari Onyx menuju ke arah mid lane kah? Tapi sepertinya Sans nih yang akan nge-pick. Dan ya Faramis. Prolong team fight dan juga nggak mau adanya Matilda Faramis. Dan mereka nggak mau itu akan bisa menyelesaikan
sosok dari Xbox dengan sangat cepat. Tapi aku bisa mencium sedikit kalau misalnya Xbox-nya ini bisa di arah jungle loh. Bisa ya? Bisa di arah jungle loh. Cecilian, high ground defender, bisa menampar seluruh barang. Ini akan berada di arah EXP lane. Oke. Dan last pick dari Oni. Akankah Xbox-nya terkonfirmasi ke jungle? Atau akan dilempar ke EXP dan satu surprise pick lagi? Di game 1 tadi untuk hero-nya Kairi kan belakangan tuh ya, muncullah Lancelot. Tapi untuk di game kedua Prayo ke Hayabusa dan game ketiga ini agak cukup berbeda tapi dikonfirmasi dulu. Hero Sepertinya Keyboy Kocep nggak tahu nih hero-nya di sebelah mana. Nah, ini kayaknya hero Keyboy. Hero Keyboy ya? Oh, menurut gue ya. Oke. Ini dia, kita bakal lihat last pick dari para pasukan tim Onyx. Apakah menggunakan Xbox terhadap sosok Jungle, tapi ternyata no. Digeserkah tiba-tiba posisinya. Lutfi menggunakan Benedetta. Benedetta EXP yang sudah lama kita tidak lihat ya. Yang harusnya juga tetap build ke arah defensif Om. Dan juga seperti apa nantinya Xbox Jungle. Kita udah lama juga nggak ngeliat Kairi dengan adanya utility jungle. Lebih bermain agresif dan sekiranya Kairi ini nggak bakal semenangis di game sebelumnya. Tapi gua sangat menyayangkan Kairi potensial sangat bisa terbuka dengan hal-hal yang lain. Jadi kalau menurut Aul, apakah ini akan mampu mendapatkan poin untuk tim Onyx? Aku sih RRQ ya kalau draft ya. Oke, kalau draft RRQ. So, one last game. Oh ini. Mampukah Onyx membalikan kembali keadaan atau bahkan RRQ yang berhasil memenangkan leg kedua kali Soe Peladena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Match point di depan mata untuk keduanya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana gameplay agresif dari Benedetta EXP yang muncul lagi. Harusnya secara movement, secara clear power juga. Ini dia punya keunggulan. Tapi ya sejauh ini melihat dari Savero yang berubah head to headnya nih ya. Tadi dia 2 kali pakai Harit. Dan apakah akan kembali menjadi shadow damager karena kebetulan untuk Kairi lebih ke utility aja sekarang. Ya jangan sampai mereka juga ke-trigger masang ya. Jangan lupakan ini Sans dengan Faramis ya. Dia bisa tiba-tiba ngebet, dia bisa kapan aja untuk memberikan pressure terhadap para pasukan dari tim RRQ. Yap, dan ini dia untuk set talent emblemnya juga ya yang sudah kita intip. Inspire bagi seorang Faramis. Ada 2 agility juga yang dibawakan dari Warrior's Blessing, dari teman-teman RRQ. Memaksimalkan movementnya juga, bayangkan Matilda juga punya movement tambahan tapi lihat bermain sangat-sangat agresif. Makin terlalu dalam Sans flick for defensive tapi di cover oleh sosok seorang Lutfi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk memasang tim fight dari mid lane. Flicker dari seorang Rincia bahkan telah dikeluarkan oleh seorang Kairi. Dipancing begitu saja. Dari balik itu semua, para pasukan dari tim Onyx mereka belum punya Netherrealm dan jangan sampai Sans ini termakan loh. Yap, oke, tapi ya masih kembali mereda dari keduanya juga. Turun lagi tensinya sampai kita akan menantikan bagaimana munculnya turtle yang pertama. Secara setup untuk bagaimana durability atau prolong team fight ini harusnya Onyx punya kekuatan tersendiri dengan adanya Faramis. Oke, dan melihat ke arah sosok dari turtle yang sudah di-setup oleh para pasukan dari tim Onyx. Ini menandakan keuntungan yang mereka miliki. Tapi di balik itu semua, Sans langsung dengan sigap untuk mendapatkan cover. Tapi lihat, tidak akan tinggal diam, Susu Jenis coming. Mencoba melakukan take over Dire Zone. Ngatur juga seorang Kairi. Dengan adanya Last Insanity yang sedikit terlambat terbangkan Faramis. Save the day untuk kali ini. First blood di tangan seorang Kairi. Dan dia mendapatkannya Susu Jin lagi yang sangat-sangat mahal. Early yang begitu bagus untuk RRQ terutama ya bagaimana tugas dari Dairen untuk memukul mundur Kairi. Itu adalah hal yang sangat-sangat baik yang telah dilakukan juga. Dan tinggal bagaimana memaintainnya juga nih untuk convert lagi turtle-nya jadi keunggulan. Karena sejauh ini Onyx dengan 1 poin kill yang mereka tabung, goalsnya masih dipimpin oleh mereka. Iya betul banget. Karena tadi dia dapetin turtle tapi ditekernya sama Susujin. Mahal banget itu. Ya, sangat ya. Keyboy kondisi dengan dia berani. Nah Keyboy ini kalau pakai Gatot Kaca biasanya Avatar of Guardian. Selain untuk dapetin momentum di belakang, dia dipakai buat kabur. Selalu itu. Sangat. Tapi dengan adanya 70% audience prediction sekarang menuju ke arah RRQ.
balik lagi ya, secara kontrol objektifnya juga bagus banget tadi dengan membawa Matilda, membawa Kate powernya juga. Sementara untuk kali ini Lutfi masih cukup struggle di laningnya juga, masih belum ada rotasi yang dilakukan. Masih sedikit ditahan terlebih dahulu. Sementara kalau misalkan Onyx ini dibawa ke arah late game juga cukup bahaya menurut Ini aku. Lutfi yang struggle atau sosok Darren yang struggle? Kalau menurut tahu? Kalau untuk sejauh ini kita lihat Lutfi justru jadi ketahan banget di laningnya, dia nggak jalan. Oke, berarti kita bisa bicarakan ini kerugian sebenarnya ada di tangan dari sosok Darren, di mana dia akan dimakan dan bakar pasukan dari tim Onyx. Kali ini mereka memaksa tim fight ke arah top lane, menzoning out pasukan dari tim Onyx dan bakal coba untuk ditutup begitu saja. Apakah akan dipaksa tambahan tim fight? Tapi kalau ada Sans kayaknya tidak deh. Iya. Tapi dengan tersergapnya Dairon juga ini akhirnya ada celah lagi nih untuk Lutfi bisa langsung clear, dia bisa bergerak lagi juga untuk membantu rekan-rekan yang lain. Apalagi tetap menuju ke arah turtle, sesaat lagi akan kita lihat. 2 detik, ritual pemanggilan adanya Tifa juga akan segera terjadi. Tapi masalahnya poke damage ini range juga udah mulai kerasa loh. Oke, tapi Darren memasangkan seorang Sans, berhasil menghilangkan satu avatar of Guardian Fnatic Hipboy. Menuju ke arah belakang dan Toy bersama dengan seorang Sun Suchin. Mencoba untuk memberikan sedikit potensial turtle. Tapi ada Kairi di depan sana bisa masuk dengan Last Sanity, tapi Lutfi. Retribution is a point from Safero ternyata. Bukan dari Kairi tapi Safero. What a steal turtle from Safero. Ada apa dengan hari ini? Iya, bukan Kairi, bukan Sun Sujin. Dah sama-sama mengeluarkan retri, tapi Shadow retri. Lagi-lagi. Di 3 game ini kita lihat semua dan Safero membuat keuntungan justru menjadi milik dari Onyx. Wow. Ini ada apa Shadow? Ada apa dengan hari ini? Tapi lihat di depan sana Safero. Satu sosok yang sangat-sangat baik ketika steal terhadap turtle di saat 2 orang pemegang retribution ini available. Oke, dan ini udah mulai dikuasai sih dari area visionnya juga. Wah, Susujin ini akan coba berubah atau tidak, tapi Darren is coming. Mencoba untuk menangkap seorang Kairi. Mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Clipping dari top lane, last insanity for defensive. Tapi nampaknya ada Sans. Memberikan sedikit surprise terhadap seorang Susujin. Oke, Dan wow. out of nowhere Idok terkena damage yang cukup besar dari sosok Safero dan bahkan itu dia Skypiercer akhir. Ya, Skypiercers yang menyala dan bahkan invade ke arah purple buff juga akan segera dilakukan. Tapi again, Onyx ini mereka bermain dengan waktu. Cecilian Harit akan cukup meresahkan dan wow, San sudah menorehkan 3.000 assist sepanjang karirnya di MPL Indonesia. Avatar of Guardian! Dapetin belakang dan lihat fokus menuju ke seorang Riz. Fokus kelompok Combro yang berhasil didapatkan membuat permasukan tim Onyx mereka berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dan Susujin bahkan gak punya momentum untuk berubah. Di sini benar-benar terseok-seok untuk para pasukan dari tim RRQ dan Onyx memiliki mid laner dengan 3.000 assist. Iya, pengumpan handal ya dengan bala bantuannya juga. Tapi untuk sejauh ini 3.300 gold yang dipimpin oleh Onyx dan akhirnya ada sebuah winning condition untuk Onyx adalah mereka bisa nge-split dari EXP lanernya. Lutfinya, kalau kita bilang dengan power untuk Benedetta itu sendiri ya, split bisa banget. Ya, itu bakal nge-distract ya. Teamfight 5 versus 5-nya juga dengan movement yang cukup cepat tapi Kairi. Oke, Kairi gagal ditangkap tapi bakal coba dipasangkan oleh seorang Tyrant. Following up ke arah belakang dan bahkan Toy udah berbuka dengan ada Sound Force dan sama taruh Guardiannya on point. Riz still turtle again. 2 pemegang retribution tidak bisa memberikan retribution dan double kill from Lutfi. Membuat para pasukan dari tim RRQ para Poranda dan hanya tersisa 2 pemain saja. Ada apa dengan retribution hari ini? Lagi-lagi ya, tadi Safero sekarang Rins. Di 3 game kita lihat adanya Shadow Retri. Dan bahkan di match sebelumnya juga ada Om. Ya bukan hanya itu juga ya. Tidak dijemputkan dan terperakam. Oh my god, Rins dive in. Yang sangat mahal dari Lutfi. Akhirnya Lutfi lebih bersinar bawah. Yes, dan kapan terakhir kita lihat RRQ mereka tertinggal dengan cukup jauh, Jauh. dari early game. Nih secara ekonomi mereka sangat tertinggal juga. Split push power dipegang dengan Onyx. Dan lihat, extra pressure dari Onyx itu sendiri adalah bahwa mereka bisa memenangkan duel demi duel. Dan masih menyisakan Safero yang belum terbendung sama sekali. Yes, benar banget. Dan kondisi kali ini lihat dari gold laner mereka. Dengan 6.300 berbanding 4.700 jauh. Ya jauh banget ini dan akhirnya Lutfi sangat-sangat punya space yang banyak. Dia bisa split, dia bisa delivering damage-nya juga. Karena Lutfi ternyata bukan item-item defense.
item-item ofensif semua dengan tadi modal Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Yap, belum lagi bawa Petrify ya. Iya. Jadi satu garis lurus harus berhati-hati kalau sampai ditabrak dengan Lutfi dengan hanya single death untuk dia. Dan lihat Kairi masuk, ambil orange buff juga. Membatasi pergerakan Sutsujin yang memang bisa di-kiting pastinya. Gila, Sutsujin dimiskinkan banget sih hari ini. Tentu di game yang ketiga dia dimiskinkan total. Ya tapi secara memang lumayan susah ya buat Sutsujin mungkin bisa menabrak. Memang dia punya Daerah couple. terperangkap dari sana, damage-nya terlalu besar. Mundur ke arah belakang, tapi Savero masih dengan harta tata dan senata. Mencoba untuk memberikan satu buah damage di arah bottom lane. Karena satu turret sangat mahal, tapi ketika udah ada ancang-ancang dengan serangan force yang dikeluarkan oleh seorang Toy, ini tandanya ada satu perintah untuk para pasukan dari tim Onyx untuk mundur. Dan tim fight di arah Lord akan lebih kuat untuk Onyx. Ya nggak mau terlalu terburu-buru juga untuk memaksakan masuk ke inner turret ya. Lebih ke nahan resource-nya. Dan bahkan ini turret-turret dari Onyx belum ada yang tersentuh sama sekali Om. Iya, ini mereka sangat-sangat konsisten juga. Dengan tim fight continuous yang bisa dijaga NetherRealm ada. Ya. Jadi ini membuat mereka sangat powerful dan cukup pede untuk bisa menabrak siapapun ya. Berarti dari Kairi sendiri ini punya nyawa yang sangat banyak. Geraga armor pecah, NetherRealm masih akan ada juga. Dan dia belum punya Immortal loh. Iya, Immortal. Masih on the way menuju ke Immortal. Winter. Wah, banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Kairi. Dan itu dia. Wah, Lord sudah diamankan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dan Omowa sempat berbicara kalau misalnya early game RRQ berhasil dimakan dan ditepuk, kemungkinan RRQ tidak bisa mendapatkan game tersebut. ya dan ini sudah separuh jalan sebenarnya untuk Onyx juga. Melihat item tadi untuk Suns itu sendiri. Lightning Transient menjadi second item buat dia. Full damage untuk Onyx. Ya, itu dia ya. Ada ledakan lagi, ada efek burn, ada ledakan. Tapi Om, untuk RRQ kalau misalkan mereka menahan game ini selama mungkin, Oke, apa yang akan terjadi? selama mungkin. Iya. Peluangnya ada di range. Karena menurutku kalau kita bawa sampai late game, Lucas ketemu dengan Granger akan di-kite sampai ujung dunia. Dicicil ya. Dicicil terus-terusan, gak bisa mendekat dan bahkan langsung dibalikan. Belum lagi di depannya masih ada Kairi yang selalu akan menjadi batu ya, batu sandungan untuk bisa mendekat ke Savero. Oke, berarti asuransinya ada di Rinse juga untuk Rinse. bisa menahan high ground-nya ya. Yep. Oke, tapi masalahnya sekarang Lord juga udah mulai menabrakkan dirinya terhadap inner turret di arah bottom lane. Akan memancing lagi pasif dari Holy Defense untuk di bawah. Tapi nampaknya di arah bottom lane dengan pasif yang masih ada, mereka agak cukup tenang. Tapi jangan lupakan di arah top lane. Seorang Sutsujin hampir saja termakan oleh seorang Lutfi. Para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk membobol dua dan di arah bottom lane. Avatar Guardian for nothing. Bahkan coba dipaksa begitu saja. Tifat akan menuju ke arah belakang. Tapi flanking jamming dilakukan antara Sutsujin sedikit terlambat. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Damage-nya belum maksimal, tapi it's okay. The best thing yang bisa dilakukan oleh seorang Toy. Yap, dan ternyata masih juga bisa menjaga ya agar base turret bottom lane-nya tidak berhasil untuk dihancurkan oleh Onyx. Yap. 8.700 sekarang goldnya semakin berguling lagi untuk mereka. Dan Unique Heroes on MPL ID Kairi. Hero-nya 50. Bayangin kalian yang cuman bisa 2 hero. Waduh. Sorry, maafin Aul. Sorry, maafin Aul. Tenang, hero saya banyak bro. Iya. Tapi gelap semua. Unique. Unique. Itu nggak sengaja Aul, maafin ya. Oke, tapi sekarang ujian dari RRQ adalah apakah mereka bisa mendapatkan Lord-nya dulu nih. Ya. Yang pertama oke lah, memang mereka bisa nge-hold. Tapi untuk next Lord, kalau didapetin dengan Onyx, ini base start mereka terancam akan tercabut semuanya. Ya dan yang bahaya adalah sekarang Retribution tidak menjadi jaminan. Iya, Betul. Dikulitin begini, lihat tuh RRQ nggak bisa megang apa-apa. Ya padahal mereka ngebawain combo ya Matilda Lucas. Iya ini tuh bener-bener dikulitin habis dari semua jungle ada. Mau main split push gak ada yang bisa. Ya, nih ingat ya, ini Lutfi juga full damage kan. Si Halberd tadi selesai baru dia. Yap. Nih nextnya baru dia bakal menuju ke defense item. Ya, dan walaupun ya kalau tadi sempat kita bahas sedikit ya Om, kayak RRQ tinggal coba untuk tahan aja selama-lamanya sampai dapetin power spike-nya untuk Cecilian dan juga Harriet-nya. Yep. Tapi masalahnya Lutfi ini kayaknya tipikal yang berani tuker gak sih? Kalau misalkan dia tabrak ke belakang dan range-nya nggak ada high ground defense, itu kan bakal lumayan berat. Ya. Dari tadi nggak usah Rinse, nggak usah Lutfi Om Awa. Lihat deh Keyboy juga berani banget dia masuk. Keyboy masuk ke bawah ketika ada turret aja masih berdiri kokoh dia masih masuk. Dengan kalkulasi revitalize-nya juga ya. Tapi sementara itu dengan adanya Lord, kalau di in-game ini Lordnya udah jadi Madara nih. Waduh. Nah. Tapi Lord ini seharusnya tidak akan menjadi kontes sama sekali untuk melihat bagaimana positioning untuk RRQ juga yang hanya melakukan defense. Dan mereka harus bisa menjaga positioning Prince. Ya. Oh. Yang wajib banget untuk recover. My God, 10.000 gold difference. Gimana caranya RRQ bangkit Om Wawa? Ya itu dia. Sangin Claw dari Rins kalau memang hit di target yang tepat.
mungkin bisa. Tapi itemnya juga harus bisa mendukung ya. Karena sekarang item dari Rins masih di Glowing dan juga Wishing Lantern. Belum ada Holy Crystal. 10.000 gold mana berasa om damage-nya. Masih belum, makanya itu dia. Mereka mau gak mau nih harus nunggu. Kalau memang ada overdrive seperti AOG yang terpakai terlalu dalam. Ya. Bisa jadi ada di sana peluangnya. Iya, dan di damage dari Sun juga itu yang tadi Om Wawa sampaikan ya. Yep. Oh, sakit. Oh my god. Damage terlalu sakit kali ini ternyata dikalkulasi dan bakal flick ke 4 defensive telah dikeluarkan oleh seorang Suns. Informasinya cukup mahal tapi Lutfi udah mengeker ke arah belakang. Salah satu orang yang ditugaskan untuk melakukan flanking Avatar of Guardian for nothing. Keyboard di depan sana dari line. Dan bahkan lihat point time-nya. Lutfi gagal untuk melakukan point kill. Bahkan shuttle terjadi 2 point kill. Blunder kah? Onyx terlalu terburu-buru. Berhasil melakukan defensive dan tidak adanya passive turret dengan Lord kali ini. Ini adalah sebuah kerugian untuk Onyx. Sangat. Ini kerugian yang cukup lumayan terasa ya tentunya. Mereka kehilangan 2 pemain mereka. Apalagi Lord yang memang berjalan ke arah bawah. Mereka coba untuk distract masuk berupaya di arah top lane. Yep. Tapi ini turretnya masih berdiri dan semuanya berfokus di sana. Yep. Dan itu yang dibilang tadi kayak mereka sabar aja, mereka nunggu kapan EOG-nya masuk. Mereka kalau bisa pancing di sana, dapetin point kill akan sangat bagus sekali. Memaksa ke arah Suns, ke arah belakang, dan flick ke bawah defensive dan didong! Hilang begitu saja dan Sai mencoba untuk membereskan seorang Suns, tapi Suns akan kembali lagi dengan sangat cepat. Dengan adanya pasif yang dia miliki, Suns hanya 3 detik sebentar saja. Iya. Langsung kembali lagi ke Lane of Down. Stacknya udah banyak ya tabungannya ya. 40 pasti. Iya, 3 detik langsung spawn lagi. Tapi masalahnya bermain lagi-lagi dengan waktu ini Toy-nya juga udah lumayan sulit untuk bisa dipunish Om. Udah scaling ya. Iya. Tapi ya kalau kita bicara waktu masih dipegang dengan Onyx ya sebenarnya. Ya. Tinggal bagaimana cara mereka mengkalkulasikan waktu dari si EOG-nya masuk dan juga dari Electro Final Blow. Iya, Dua barengan ini ya. nih yang paling penting. Kombonya ya. Kombonya bener. Kalau sampai ada yang patah saja di depan tadi ya, kejadian itu bakal terjadi lagi. Soalnya dari tadi EOG bisa dihindari ya. Bisa. Tapi So kalau far. EOG di tempat yang kosong kan aku tadi. ngelihatnya dari para pasukan tim Onyx akan memancing keributan di arah Lord ya. Dia akan trigger dan mungkin bukan Lord menjadi jawabannya. Tapi point kill. Dan kalau bisa ya, kalau mau lebih enak untuk Onyx misalnya mereka mau masuk ya, mereka harus bisa pancing di luar. Gak bisa di area-area yang ada base turret atau ada base-nya juga. Iya, di dalam defensive Benar, mereka karena susah ya. benar, selama masih ada Rins yang gak tumbang, nah itu bakal enak banget. Yap, dan tugasnya mungkin untuk Lutfi ya yang bisa tabrak ke belakang juga dengan damage dealing-nya. Karena secara yang bisa jangkau ke belakang sebenarnya ada Kiboy juga, cuman Kiboy tetap butuh follow up. Benar. Dan ya follow up paling dekat dengan dia ya Lutfi ya. Untuk bisa langsung masuk dia. Karena kalau kita melihat dari front to back-nya ya kayak ini bakal menjaga Savero gitu ya. Oh ya itu dia. Dengan masih keunggulan bagi Onyx, tapi RRQ seakan-akan juga mereka masih stay on the game meskipun dengan gap gold yang sangat-sangat jauh nih. Iya, ini luar biasa banget permainan dari kedua belah tim. So Ebel Arena, mari kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Permainan yang sangat luar biasa dari kedua belah tim. Royal Derby memanas kali ini damakan Keyboard. Terkena damage cukup sakit dari seorang Winsya. Avatar Guardian for Defensive memberikan informasi yang sangat mahal. Untuk para pasukan dari tim RRQ. Apakah mereka akan memancing keributan kali ini? Yes, dan Radiant Armor ini nggak nahan ya damage dari Rins. Benar. Sudah mulai jadi ya. Sudah mulai sakit sebenarnya untuk Rins-nya. Karena Wishing Lantern dipakai, Defend Glaive juga ada. Gak ke Holy ya, tapi langsung ke sana. Yap, dan mulai di-distract sih dengan adanya Lutfi juga yang bisa manjangin lane. Oke, hampir aja ketemu. Wah itu kalau ketemu Rich bisa tumbang sih, hati-hati ya. Tapi Dairan sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk bisa bertahan cukup lama di depan sana. Mundur adalah sebuah jawaban kayaknya, tapi ada Petrify! Maka coba dipaksa. Lumayan sakit, kalau tadi ada Stefano Flow mungkin Dairan udah hilang. Tapi untungnya tidak di follow up dan tidak di-commit oleh sosok dari seorang Lutfi. Yap, dan Sutsujin juga sebenarnya ini jadi nanggung ya dalam keadaan under. Yap, Dengan hybrid build kayak gini mau nge-deal damage juga nanggung, mau defense juga nanggung. Ya, tapi lumayan sih dia punya Hunter dengan War Axe ya. Ya. Meskipun duanya juga ya Brute Force Queen Swing ini defense item yang bisa memberikan sedikit extra damage. Oke. It's okay masih untuk Sutsujin. Bisa jadi badan. Nah dari Onyx-nya bisa nggak sekarang buat nangkap Rins? Ya itu PR-nya ya, karena Yes. dari tadi kita lihat Sanguine Claw, poke damage dari burst-nya juga sangat-sangat mengerikan. Terutama targetnya jadi ada 2 nih, Rins atau Toy dulu. Nah dan juga Rins sudah punya Winter. Nah itu. Lebih susah lagi untuk bisa dijangkau. Oke, Wah. lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Onyx bakal memaksa. Karena Rins. Lord sudah masuk ke arah bottom lane. Best drop jadi pilihan utama, tapi lihat terperangkap. Sutsujin! Sutsujin! Dan kalau Rins juga tumbang, ini bencana. What a river sweep from Monica. Tapi masih bisa bertahan dan Onyx! River sweep is real! Berhasil
Baba Yeba effect is real. Dan revenge dari leg yang pertama. Sang Raja Langit sudah bangkit. 2-1 river sweep yang didapatkan juga menorehkan rapor merah untuk RRQ kekalahan kedua kalinya. Ya, akhirnya kita punya ya tim kedua yang berhasil mengalahkan RRQ. Wow. Onyx, mereka muncul, mereka tampil bahkan dengan Coach Jeff yang baru saja kembali. Yes, Baba Yeba effect. Dan satu lagi, kita lihat emosional dari Kairi yang sangat luar biasa. Karena intensitas Royal Derby ini luar biasa ya. Beda soalnya. Beda bener. Dan itu dia, 2-1 River Sweep Israel. Yes, dan ini momen dimana ke distract dengan adanya surprise pick de Benedetta yang bisa jalanin lane-nya juga. Ya. Dan di Karena- game ini Sutsujin sangat kepegang. Iya, karena mereka nggak ada yang bisa split, Om. Ya. Oke, tapi kita berhasil dengan winner interview. Bude, silahkan tanyakan ke Kairi. Ada apa dengan Kairi? Pembalasan dendam yang begitu manis dari tim Onyx. Di leg pertama mereka kalah, tapi kini 2-1 kemenangan yang akhirnya didapatkan. Upi udah siap banget nih kayaknya menjawab ya. Upi, kemenangan hari ini gimana nih?